paling suhu mungkin ya. Kalau soal pendidikan, beliau ini ngelontok. Ini ya Pak, jangan sampai memberikan harapan palsu bagi para orang tua yang punya anak-anak juga. Ya insya Allah harus ada regulasi yang jelas. Kejelasannya ini kapan? Ya. Regulasi sekarang harus diturunkan. Halo Sobat JP Pod, jumpa lagi di program JP Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan di episode kali ini, di podcast kali ini, siapakah narasumber yang kita hadirkan ya? Nampaknya yang paling cocok, paling suhu mungkin ya. Kalau soal pendidikan, beliau ini ngelontok soal pendidikan. Langsung saja kita sapa Pak Suli Daim, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Semangat pagi Bapak. Semangat. Momen pendidikan nih Pak ya, lagi rame-ramenya soal pendidikan. Dengan transisi perubahan nama dari PPBD menjadi SPMB. Terus ada lagi yang paling baru yang bikin mak-mak ya antara bingung, bahagia atau senang. Senang atau bingung atau alah palsu-palsu tok. Terkait dengan putusan MK mengenai pendidikan gratis. Ada nggak sih Pak plus minusnya? Ini ngomong pendidikan gratis yang lagi rame baru-baru ini adalah tidak hanya negeri, justru swasta. Pripun Pak, jenengan menyikapi dengan keputusan ini? Ya, segala sesuatu keputusan itu pasti ya ada plus dan minus. Ya. Ini memang bagi sebagian besar masyarakat memang kabar baik. Ya. Kabar baik, senang. Siapa yang tidak senang sekolah yang itu hanya gratis. Melihat judulnya ya Pak ya. Ya. Jadi karena ada uji materi Undang-Undang Sidiknas itu, kemudian pasal 34 itu dicabut dengan menyebutkan bahwa pendidikan gratis itu untuk SD sama SMP, baik negeri maupun swasta. Jadi memang ini kabar baik ya, kabar baik karena apa? Bahwa pemerintah ada niatan sungguh-sungguh untuk kemudian memberikan pelayanan pendidikan itu kepada masyarakat. Jadi patut kita apresiasi. Tapi ada satu sisi yang memang harus dirumuskan. Jadi yang kenapa? Karena ini berimbas pada selama ini sekolah yang sudah existing dibiayai oleh masyarakat, ya harus berpikir ulang, ya. Dan pemerintah juga harus menindaklanjuti. Semestinya juga bahwa ketika berbicara terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bersifat mengikat. Otomatis kan ketika keputusan ini yang diputuskan, otomatis berjalan. Nggak bisa diganggu-gugat? Nggak bisa diganggu-gugat. Ya. Nggak bisa dirubah pun? Nggak bisa dirubah. Layaknya perda? Kecuali kemudian lahirlah rancangan undang-undang baru. Nah ini nampaknya teman-teman Komisi 10 DPR RI nanti akan kemudian mengambil jalan tengah. Ya. Karena apa? Sekolah seperti NU, Muhammadiyah, Kristen, kemudian Katolik, itu rata-rata kan sudah punya sekolah ya, dengan kualitas yang utama ya, dan menjadi lah, Pak, ya? Dan menjadi pilihan masyarakat. Dan itu sekolah itu juga dibesarkan oleh masyarakat. Ya. Kalau toh kemudian ini nanti tidak lahir regulasi yang akan memperkuatkan, apakah mampu pemerintah ini membiayai penyelenggaraan sekolah swasta, baik gaji guru maupun juga sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan. Operasional juga. Operasional pasti kan. Ya otomatis semua kan kebutuhan itu akan ditanggung oleh negara. Nah, kira-kira kemampuan APBD kita, APBN kita mampu tidak ketika harus kemudian melakukan hal yang berbeda kepada sekolah swasta dengan sekolah swasta-swasta yang lain. Makanya kan harus lahir regulasi baru. Kalau tidak kemudian, kalau merubah undang-undang Sidiknas, ya itu kan butuh waktu. Nah, makanya ini kan semestinya harus berlaku Juni ini kan.
Nah, tapi nggak mungkin lah, nah Pak. kan nggak mungkin, nah, ya kan nggak mungkin. Ketika diputuskan sekarang bulan Mei, bulan Juni ini harus jalannya nggak mungkin. Nah, ini kan juga problem. Sekolah swasta pun yang sekarang sudah eksis itu ya mikir 2 kali. Terus ini nanti gimana kalau kemudian kita melakukan itu? Benar-benar kecut jantung bagi yang punya sarana pendidikan ya Pak, khususnya yang swasta. Iya, tapi ya saya kira sekolah-sekolah swasta yang existing itu ya senang saja kan. Kalau kemudian digratiskan, otomatis kan seluruh kepembiayaan itu diganti oleh negara. Oke. Kalau kemudian tidak segera diiringi regulasi yang menyertai dalam pengelolaan untuk memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu juga harus jelas juga, itu diganti full atau... Ya, iya. Nah, Ya. Pak. Nah, kalau berbicara soal gratis, siapa sih yang nggak teriming-iming dengan gratis? Tapi makna dari gratis itu juga harus dipertimbangkan ketika mengeluarkan statement gratis. Tiba-tiba ada pengecualian. Nah, pengecualian. Mungkin pengecualian dari itu apakah yang disebutkan oleh Pak Sulidaem terkait dengan sekolah-sekolah swasta, kita kategorikan sekolah-sekolah bonafit ya, mungkin ya Pak, bahasanya seperti itu ya. Favorit. Nah, favorit kayak gitu, pilihan gitu ya. Yang pasti orang tua pun juga sudah sadar nggak akan memasukkan anaknya ke sana kalau nggak ada dana. Nah, itu mungkin kategori sendiri. Tapi ketika yang dikatakan swasta di kalangan masyarakat yang kita ketahui, rata-rata ini banyak orang tua itu juga protes. Pagu yang terbatas, keberadaan sekolah negeri yang juga terbatas, berbalap-balap, kadang ada human error yang akhirnya ujuk-ujuk ke sekolah swasta setempat. Nah, ini angin segar Pak, kalau misalkan itu terrealisasi. Lagi-lagi PR-nya ya itu tadi, ketika kebijakan itu keputusan itu diputuskan kemarin, diumumkan Mei, ini rata-rata orang tua pada goleki saiki loh Pak. Oh ya. Kasihan juga Ya, Pak. tapi kalau sekolah-sekolah yang unggulan ya, seperti Pucang, Muhammadiyah Pucang, itu semua kan sudah pendaftaran sudah selesai. Oke. Jadi sudah setahun yang lalu pendaftaran tahun ini ya, tahun ini sudah selesai semua. Jadi makanya kan tadi Bapak, dana masyarakat itu untuk sekolah swasta itu, memang mereka sudah memilih ya. Memang ada swasta yang lain itu memang ketika mau di negeri ya, akhirnya kepeksan harus milih swasta. Tapi sekolah-sekolah yang sudah eksis dengan kualitas pelayanan pendidikan, dengan sarana prasarana yang mendukung, sungguhnya ketika kemudian MK itu memutuskan gratis, mereka senang. Senangnya gimana? Berarti kan pemerintah nanti kan akan mengganti seluruh biaya kebutuhan sarana prasarana, gaji guru, mengangkat guru, ini kemudian digaji sama halnya seperti pendapatan yang dulu dia terima. Kan tidak mungkin nanti itu kemudian disamakan dengan BOS maupun BPOPP yang mungkin sekarang diberikan pada mereka. Kan terkebatasan kemampuan berapa BPOPP per siswa ya, atau BOS per siswa. Dan kebutuhan itu pun selama ini juga tidak akan mengcover kebutuhan yang dibutuhkan dari sekolah. Kalau kita tidak bicara sekolah-sekolah yang disebutkan tadi, sekolah favorit yang sudah terstruktur lah ya Pak ya. Kita berbicara soal sekolah-sekolah swasta yang mungkin ada lah Pak sekarang, yang mungkin tidak dalam kategori favorit. Bagus sih, tapi dengan sekolah yang sekarang kan tetap juga butuh kejelasan tuh Pak. Oh iya. Seperti itu. Apakah mereka juga harus diwajibkan untuk mengikuti keputusan ini untuk tidak sama sekali atau tetap boleh? Loh, kalau keputusan ini berlaku semuanya. Oke. Jadi karena pasal 34 itu jelaskan sudah diganti, dan di situ kemudian keputusan MK menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar itu ya, SD maupun SMP ini semuanya itu adalah gratis dan dibiayai oleh negara. Nah, jadi berlaku semuanya. Cuma kan bagi sekolah-sekolah swasta yang selama ini tumbuh ya, kadang-kadang ada yang antara hidup dan mati ya, kan nggak jelas itu ya, mereka malah senang. Oke. Karena apa? Selama ini jika mereka itu kan sudah membiayai ya. Saya kan sudah melihat beberapa sekolah itu yang membiayai anak itu masuk sekolah situ aja kan, mulai seragam, kemudian tas, kemudian buku, semua kan ada yang dibelikan oleh sekolah. Tapi daya minat kan enggak ada.
Tapi ketika kemudian pemerintah memberlakukan ini bagi mereka ya bergembira, tinggal kemudian bagaimana mereka mengembangkan dan mengelola sekolah ini. Ya tentu nanti kan ada rambu-rambu kan yang berhak untuk mendapatkan dengan kategori mana, jumlahnya berapa, itu kan harus itu. Makanya saya akan minta bahwa dulu beberapa kesempatan saya sampaikan, oke sepakat itu, tapi segera kemudian regulasi yang menyertai ini segera ada. Sehingga kita bisa mengelompokkan ini memang harus diberlakukan sekian, ya mendapat alokasi sekian, tetap pagunya berbeda kan. Alokasi bantuan pemerintah kan tidak bisa disamaratakan. Dan itu kan juga mungkin melihat RAB dari masing-masing sekolah itu. Oke. Ya. Berarti kalau misalkan kalau kita lihat ya Pak, sebenarnya tujuannya itu memberikan pendidikan. Ya kewajiban negara. Kewajiban negara untuk memberikan pendidikan ya Pak ya. Ya. Jangan lagi yang menjadi prioritas itu negeri karena ya melihat gratisnya itu tadi, dan dengan keputusan yang baru saja diumumkan oleh di Undang-Undang Sikdiknas kan sudah mengatur tidak ada lagi dikotomi pendidikan negeri maupun swasta. Pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara. Gitu. Masalahnya kan memang yang menjadi prioritas untuk saat ini adalah negeri, apapun itu tetap negeri. Padahal sesungguhnya penyelenggaraan pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara. Tidak ada lagi dikotomi negeri maupun swasta. Pak, tapi memungkinkankah Pak untuk proses belajar mengajar ini dengan kondisi efisiensi ekonomi yang mungkin saat ini kurang baik-baik saja, memungkinkan nggak Pak? Kalau kita lihat selama ini kan negeri, mohon maaf, jenengan pasti sering survei langsung ke sekolah-sekolah, pasti ada sangat perbedaan signifikan. Ketika tadi sekolah itu yang masih bisa meminta pungutan biaya dengan bukan pungutan, dana masyarakat. Dana masyarakat bahasanya ya Pak. Dana masyarakat walaupun sudah menerima bantuan dari negara, tapi secara kualitas, secara operasional, sarana prasarana kan pasti berbeda, Pak. Ya berbeda. Sekolah swasta itu yang dibesarkan oleh dana masyarakat itu kan dia memberikan pelayanan lebih. Makanya mahal. Nah, sekolah negeri itu kan memang ya sekolah yang berdasarkan normatif ya. Mereka sudah digaji oleh negara, tinggal bagaimana mengelola penyelenggaraan pendidikan di negeri itu. Tapi kalau sekolah swasta itu pasti ada keunggulan. Keunggulan itulah yang kemudian jadi mahal. Gurunya ini harus melakukan perlakuan yang berbeda, perhatian pada penyelenggaraan pendidikan, sarana prasarana pendukungnya juga memenuhi, kebutuhan kenyamanan siswa juga terpenuhi. Kan itu juga menjadi kekhawatiran, Pak. Ya pasti, karena itulah yang kita takutkan. Nah, sekolah-sekolah itu yang takut jangan-jangan kemudian pemerintah ini tidak bisa memenuhi kebutuhan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah yang sudah existing, yang sudah menjadi pilihan utama masyarakat itu. Karena apa ya? Karena banyak hal yang harus dipenuhi seperti Mbak Fani tadi sampaikan tadi itu. Kalau sekolah negeri, mohon maaf kan, ya sarananya kan tidak selengkap dan sesempurna walaupun yang diberikan lengkap, mungkin masih ada lah. Masih ya. Kalau sekolah ini kan ruang kelasnya sudah tertata rapi, pasti nyaman, pembelajaran juga didukung sepenuhnya. SDM-nya mumpuni ya. Ya negeri juga mumpuni. Ya. Tapi ini kan pilihan-pilihan orang, pilihan milih di sekolah swasta itu. Benar, ya. Karena memang sebagai orang tua ya mohon maaf Pak Suli Daim orang tua, saya juga orang tua, itu kan juga pasti punya kriteria. Oh iya. Nah, laki-laki kalau jarene wong tua ya Pak ya, jare wong tua Jawan ya Pak ya, ojo arep-arep barang gratis iku apik. Bener ya Pak? Oh iya. Ojo arep-arep barang gratis itu apik. Ya lek kepengin roda apik ya roda ono biayae titik. Ngono ya Pak. Nah, jangan sampai Pak keputusan ini akhirnya membuat blunder. Ketika itu seperti dijelaskan oleh Pak Suli Daim tadi, jika MK sudah memutuskan ini wis mutlak bersifat mengikat, diganggu gugat, mengikat dan harus dilaksanakan. Nah, kalau tidak bisa memenuhi ya mohon maaf lek ono sing SPP sampai 1 juta, 2 juta, bayangno Pak dengan kalau ngomong bos ya Pak ya, plotnya sudah terstruktur. Ya. Itu kan ya mungkin ya mohon maaf nggak ada apa-apanya Pak. Ya ini otomatis juga berpengaruh. Nanti bisa-bisa muncul konflik baru juga Pak ketika orang tua yang
kurang teredukasi. Makanya kan begini ya. Atau apa kayak gitu ya Pak ya? Makanya kan begini. Jadi pemerintah ini semestinya harus mengatur mengatur. Ketika kemudian regulasi ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, cepat mengatur. Makanya kan tadi saya sampaikan bahwa ini dalam waktu dekat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kan mengajukan rancangan perubahan RUU Sikdiknas, rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi inilah yang ini nanti harapan kita adalah membagi ruang sekolah negeri dan swasta dan sekolah swasta yang sudah existing dibesarkan oleh dana masyarakat biarlah masyarakat yang memang memilih sekolah itu tetap dia itu membantu penyelenggaraan pendidikan itu. Jadi biarlah mereka tetap mengeluarkan biaya karena mereka mendapatkan pelayanan lebih. Jadi maksudnya. Iya, menarik lebih. Jadi tetap tetap ada dana partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan itu kan tidak sepenuhnya negara pun juga harus kemudian menanggung Penyelenggaraan pendidikan itu juga masyarakat juga bertanggung jawab juga untuk membantu penyelenggaraan pendidikan. Kita pahamlah di Permendikbud 75 terkait dengan komite sekolah itulah saudara. Komite sekolah itu kan ruang juga kan yang akan mengatur bagaimana masyarakat juga turut serta membantu penyelenggaraan pendidikan. Jadi kalau toh kemudian pure dilakukan, apakah tadi yang menjadi pertanyaan Mbak Fani tadi itu, pemerintah itu betul-betul mampu membiayai itu. Biarlah yang sekarang ini dibesarkan oleh dana masyarakat berproses. Jangan kemudian diganggu-ganggu lagi. Kalau tidak begitu ada regulasi mengatur porsinya gimana, kondisi status gurunya bagaimana, supporting pembiayaannya itu bagaimana. Itu harus diatur di dalam regulasi yang mengikat sehingga sekolah-sekolah swasta itu tetap eksis. Kalau kemudian nanti dikebiah semuanya ini digratiskan dan kemudian sekelas dana yang diberikan kepada siswa untuk ditopang oleh APBN maupun APBD itu terbatas, sekolah swasta ini akan tenggelam. Karena semua akan melihat sama. Itu kan kasihan kan bagi penyelenggara tidak pendidikan. Tidak ada lagi yang berbalap-balap untuk menjadi padahal pada usia SD SMP ini kan rata-rata anak muda, pasangan muda. Mereka pasti punya gambaran terkait dengan kekinian kan. Tentu dia akan memilih bagaimana sekolah ini yang kemudian memberikan perhatian pada anak-anaknya dan kemudian outputnya itu bisa diharapkan. Benar sekali. Pak, ini mohon maaf kalau tadi sekolah-sekolah tertentu nih Pak yang swasta nih. Ini kalau tidak salah juga ada juga yang tidak menerima bantuan dari pemerintah kan Pak? Ada. Ya kan? Memilih untuk ada kan pos masyarakat itu ya Kak? Ya pos juga kan ada nggak menerima. Sekolah-sekolah yang sudah existing itu kan nggak mau menerima pos. Itu semua bergantung pada dana masyarakat. Benar. Nah ini kan juga harus menjadi pertimbangan tersendiri Pak. Mungkin bolehlah mendukung sekolah-sekolah swasta yang tidak masuk dalam kategori existing itu mungkin bisa ya Pak yang seperti Pak Sulidaim tadi sebutkan, mati hidup segan. Mati enggak, mati pun susah. Mati pun susah karena nggak ono siswa. Ya itu mungkin bisa lebih difokuskan ke situ ya Pak ya. Jadi tetap ada gitulah ruang ya. Jadi, kalau memang selama ini di swasta yang bagus itu kan pasti ada subsidi silang. Jadi ini yang ada alokasi nih orang nggak punya, mesti ada posnya. Ada posnya. Sama halnya mungkin 2% dari total siswa itu kalau tidak salah itu kemudian diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu. Ya sama halnya sekarang SPMP yang sekarang ini kan ada 5 jalur afirmasi, jalur kemudian akademik, jalur prestasi dan seterusnya itu. Ada catatan nggak sih Pak sebenarnya mungkin bagus, ini bagus. Kategori yang pengecualian tadi mungkin lebih ke fokusnya ke sekolah-sekolah swasta yang kategori saat ini yang minim minatnya siswa itu mungkin bisa lah ya Pak seharusnya menjadi fokus atas keputusan ini Pak ya. Jangan cawe-cawe cari ini Pak Daim tadi
ojo cawe-cawe dhisik, ojo fokus yang sudah terstruktur wis apik, janganlah kita fokus dulu yang mungkin sekolah-sekolah swasta yang minim minat karena mereka lebih banyak siswanya ngejar ke sini. Ya karena pemerintah juga kan sudah membuka ruang-ruang toh. Sekarang seperti ada sekolah rakyat itu, ya kan. Sekolah rakyat ini kan yang sekarang dibangun untuk menempatkan anak-anak yang miskin ekstrim kan. Banyak sekali programnya. Iya, ini kan, itu kan juga biaya besar juga kan ya. Kira-kira nanti tambah lagi biaya nih, belum makan bergizi gratis aja belum tahu kemana ini ujuk-ujuknya juga Pak. Jangan, nah kayak gini nih Pak, jangan sampai memberikan harapan palsu bagi para orang tua yang punya anak-anak juga. Ya insya Allah Pak Prabowo ini kan sudah menghitung ya. Benar, tinggal nanti eksekusinya seperti apa. Cuma memang kan bagaimana penyelenggara ini berjalan dengan baik. Artinya apa? Ruang itu kan sesungguhnya sudah dibuka oleh pemerintah ya. Jadi ini kan di luar yang semua perhitungan baik Presiden maupun juga mungkin ya DPR ya ketika lahir keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Karena apa? Sekolah rakyat itu sesungguhnya maksud Pak Prabowo ini adalah bagaimana anak-anak orang miskin itu mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal. Selama ini kan orang miskin itu kan tidak bisa sekolah ya di pondok-pondok pesantren yang bagus ya, sekolah yang boarding itu ya. Nah ini kan kemudian dibangunlah dengan menggunakan gedung-gedung yang memang selama ini belum begitu bermanfaat, dimanfaatkan untuk kemudian menjadi boarding school bagi sekolah rakyat. Ini kan salah satu upaya. Tapi tiba kemudian MK memutuskan ini, sama berarti nanti ya bagaimana ruang juga anak miskin, pendidikan gratis, semua juga terakomodasi di situ. Tapi seharusnya bisa ya Pak ya, kalau pendidik kategori sekolah-sekolah yang disebutkan tadi, yang sudah masuk kategori existing lah, yang sudah tidak menerima BOS, BOBDA, itu kan seharusnya juga sudahlah, udah nggak usah di ini, mereka punya mekanisme dan sistem sendiri. Makanya Van, harus ada regulasi yang jelas. Kejelasannya ini kapan? Ya, regulasi segera harus diturunkan. Kalau ini kan minta itu untuk kemudian jangan MK ini kemudian diberlakukan dari tahun ini kan. Ini kan banyak pihak kan minta untuk diberlakukan tahun depan. Agar apa ya tadi itu? Regulasinya jelas. Ya, gimana kita sekarang untuk sekolah rakyat ini juga butuh waktu untuk mengkonsolidasi. Meskipun sekarang sudah mulai berjalan Juli ini. Sekolah rakyat di Jawa Timur itu ada berapa titik yang sudah ditentukan untuk sekolah rakyat itu. Jadi, ya ini memang tugas kita semua. Kami di DPR yang mensupport aja semua asal ini kembali pada kepentingan masyarakat ya. Asal rakyat senang itu kami di DPR juga senang kan gitu aja. Pak, ini kan sudah terlanjur. Nah, banyak orang juga sudah beranggapan bahwa ini sudah mulai berlaku. Mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan kepada masyarakat ini Pak, yang anaknya mungkin mau masuk sekolah. Karena ini juga banyak sekolah swasta yang non favorit mungkin ya. Ini kita ngomong yang biasa lah kategori. Itu juga sudah mulai menjerit Pak, karena diserang. Loh Pak, jare gratis, aku gak tak lebokno negeri, wis tak lebokno nang swasta. Nah, iki podo bingung Pak. Ya. Mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan Pak. Iya, terpenting adalah bahwa ini program ini belum berjalan. Dan tidak mungkin dilakukan secepat ini. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi ini berdekatan dengan proses penerimaan murid baru tahun ajaran ini di bulan Juni ini. Jadi yang terpenting bahwa nanti kita menunggu, kita meminta ada waktu 1 tahun ajaran 2026 nanti yang insya Allah akan menerapkan ini. Setelah juga kita memperhitungkan ada regulasi yang sekarang ini proses pengajuan dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk revisi rancangan undang-undang Sikdiknas. Ada pembaruan dan perubahan. Karena putusan MK ini memang harus dijalankan, tapi harus ada kemudian nanti memperkuat regulasi untuk mengatur bagaimana keputusan MK ini memberikan ruang yang sama, baik sekarang penyelenggaraan pendidikan swasta yang sudah existing, maupun swasta yang dalam tanda petik memang butuh butuh perhatian pemerintah. Nah, sekarang ini kan pemerintah disuruh memberikan perhatian negeri dan swasta. Memperkuat undang-undang Sikdiknas itu tidak ada perlakuan dikotomi negeri maupun swasta.
Meskipun itu undang-undang sudah cukup lama tahun 2003 yang lalu, tetapi bagaimana kemudian regulasi yang nanti dihasilkan ini memberikan ruang-ruang bagi sekolah swasta itu yang memang patut untuk kita berikan perhatian, tapi bagaimana sekolah-sekolah swasta yang sudah jadi pilihan utama masyarakat itu tetap tumbuh dan berkembang. Dan ini kan juga meringankan negara. APBD, APBN kita tidak terkuras untuk itu karena mereka sudah menjadi pilihan masyarakat akan tumbuh dan berkembangnya yang selama ini memberikan pelayanan terbaik dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Tanpa meminta bantuan. Tanpa meminta bantuan dari pemerintah. Tapi pemerintah ya harus membantu. Meskipun sekolah ini sudah besar, ini tanggung jawab negara. Swasta sudah membantu, ya tidak ada salahnya kalau kemudian itu beriringan. Nah, itu yang menjadi catatan swasta itu apakah seluruh swasta yang dikategorikan swasta existing atau hanya non-existing ya saja. Makanya regulasinya, ada pengaturan bagaimana ini sekolah yang sudah existing ini polanya bagaimana. Berapa persen pemerintah ini yang bertanggung jawab untuk membiayai itu? Apakah karena sudah terbiayai dana masyarakat, maka mungkin pemerintah mensupport dana terkait dengan apa? Meningkatkan kualitas gurunya, ataupun juga bagaimana menambah sarana prasarana proses belajar mengajar. Nah, sementara kalau sekolah-sekolah swasta yang lainnya dalam tanda petik yang memang butuh suntikan perhatian pemerintah, ya nanti diatur tersendiri. Jadi harus dipisahkan. Yang sudah existing, tumbuh berkembang dengan baik dengan dana masyarakat itu biarkan mereka ini tetap mengembangkan pengelolaan sekolah itu menjadi tetap sekolah pilihan masyarakat. Nah, sekolah-sekolah yang kemudian dalam tanda petik tadi butuh perhatian itu menjadi kewajiban pemerintah untuk kemudian mensupport itu. Pak Suli Daim ini kan selaku anggota Komisi E yang juga membidangi soal pendidikan. Biasanya nih Pak, ini kan yang jenengan sebutkan Komisi 10 tengah membahas untuk RUU ya Pak ya? RUU Sidiknas. RUU Sidiknas. Biasanya dalam proses itu biasanya butuh kurun waktu berapa lama ketika melihat ini kategori urgent ya Pak ya? Ya, saya kira kan karena ini menyangkut tadi itu urgentnya itu ya harus menjadi prioritas ya. Karena setidaknya ini 2026 ini harus sudah ada rujukan yang akan memperkuat penyelenggaraan pendidikan negeri dan swasta, terkhusus sekolah-sekolah swasta yang menjadi pilihan utama masyarakat. Harus jelas. Ya, apalagi yang kemudian sekolah-sekolah swasta yang tidak jelas tadi yang seperti Mbak Fani sampaikan. Sekarang ini orang mau mendaftarkan anaknya ke madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar sudah tanya, ini sudah gratis ya? Nah, kan begitu ya. Nah, itu secepatnya saya kira nanti harus segera diturunkan sehingga masyarakat ini juga tidak bingung. Yang bingung lagi itu sekolah swasta. Masyarakat sudah semangat putusan Mahkamah Konstitusi, sekolah swasta itu kemudian diserbu katanya gratis ya. Yang terus kemudian nanti gaji guru diambilkan dari mana? Operasionalnya operasional siapa? Dari mana? Ya diharapkan cepat dan memungkinkan nggak Pak terrealisasi untuk tahun depan? Mengingatkan ini nanti dari RUU sudah menjadi undang-undang, belum lagi turunannya ke provinsi. Ya, ke nanti kan juga kan, ya memang ini harus kerja ekstra ya, karena setelah diundangkan itu. Kemudian kan harus ada peraturan pemerintah yang menyertai kan, peraturan yang menyertai. Nah, peraturan yang menyertai inilah yang kemudian nanti akan memperkuat teknisnya di lapangan. Ketika kemarin juga ada keputusan yang begitu menghebohkan, wah enak ini gratis, ini kan juga menjadi acuan. Inilah fungsinya DPRD sebagai wakil rakyat yang selalu mendapat keluhan, setidaknya juga bisa menjadi informasi ya Pak, selain media. Pak, mungkin pesan untuk masyarakat, khususnya di dapilnya Pak Suli Daim mungkin yang nantinya akan curhat ria, para kepala sekolah yang ada di naungan sekolah swasta, yayasan swasta ini Pak, pesannya mungkin Pak. Ya, saya kira sekarang ini jalan aja lah, jadi tidak kemudian terlalu resah ya.
Karena ketika kemudian keputusan ini diambil, pasti ada ruang-ruang yang akan kemudian menyertai di dalam bagaimana menempatkan sekolah swasta ini, bagaimana pengelolaan ketika kemudian tidak berbayar itu, sehingga ruang itu memberikan kesempatan. Jadi tunggu sajalah, tunggu saja. Saya ini kan ada di Dapil Ponorogo, Ngawi, Magetan, Trenggalek, Pacitan. Saya kira di sana itu tidak seseru yang ada di Surabaya ya. Ketika kemudian terkait dengan sekolah gratis, mereka ya senang sekali kan ketika kemudian pemerintah membantu pembiayaan sekolah swasta itu. Memang selama ini kan hanya bergantung pada bos. Bos ini kan tidak sepenuhnya akan mampu mengcover kebutuhan sekolah. Ya karenanya masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan dapil saya pada khususnya terkait kalau ada persoalan-persoalan di dalam penyelenggaraan pendidikan, ada problem di masyarakat, kami terbuka untuk kemudian memberikan penjelasan terkait dengan kelangsungan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan mulai sekarang juga yang terpenting adalah melakukan perencanaan pembiayaan pengelolaan sekolah. Itu penting sehingga nanti itu pesan bagi orang tua ini, Pak. Ini bagi sekolah, bagi sekolah. Okay. Jadi kenapa? Karena itu nantilah yang kemudian menjadi standar ukuran kita ketika kemudian seberapa besar sih pemerintah itu mensupport pembiayaan penyelenggaraan sekolah swasta itu. Ya. Jadi ini penting untuk segera membuat rancangan anggaran biaya sekolah itu untuk kemudian bisa terukur. Meskipun sudah membuat selama ini. Selama ini kan fokus dengan dana dari masyarakat. Bagaimana kemudian dia nanti itu membuat rancangan ketika kemudian ada program dari pemerintah. Kemudian kedua bagi masyarakat yang ingin mau menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, ya saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian sekarang juga tetap untuk kemudian membantu penyelenggaraan sekolah itu agar bisa berjalan dengan baik. Belum berlaku terkait dengan sekolah swasta gratis. Karena keputusan baru diambil oleh Mahkamah Konstitusi dan kita menunggu. Ada prosesnya. Ya, ada proses yang nanti kita minta segera kemudian direalisasikan oleh teman-teman di Komisi 10 DPR RI. Dan setelah kemudian nanti diundangkan rancangan Undang-Undang Sikdinas ini juga masih butuh peraturan pengikut di bawah untuk petunjuk teknis penyelenggaraan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah swasta. Pak, ini sembari di pusat lagi membahas, ada nggak mungkin usulan atau langkah strategis yang dilakukan oleh Komisi A untuk mengantisipasi Komisi E untuk mengantisipasi ketika itu sudah turun, tinggal melanjutkan aja Komisi E? Ya sebelum keputusan MK ini, kita kan sesungguhnya mau revisi terkait dengan Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Timur. Ya. Tetapi karena ini ada keputusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian DPR RI Komisi 10 mau melakukan revisi Undang-Undang Sikdinas itu, ya kita tunggu itu aja dulu. Nah, tapi ini sudah menjadi catatan. Ya, sekalian nanti kalau kemudian kita merubah ini, pengajuan kita Undang-Undang Sikdinas itu. Oke, untuk harapannya Pak untuk masyarakat Jawa Timur terkait dengan kabar baik ini sebenarnya kabar baik soal pendidikan ini seperti apa Pak? Ya ini memang kabar baik ya bagi rakyat Indonesia, apalagi kita di Jawa Timur ini ya, bahwa pemerintah betul-betul akan memberikan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dasar itu dengan gratis. Semua, tidak berlaku hanya negeri, tapi berlaku pada swasta. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ini sungguh-sungguh, pemerintahan Pak Prabowo ini untuk memberikan pelayanan pendidikan. Karena apa? Memang ujung utama negara kita ini terletak bagaimana kesuksesdaan penyelenggaraan pendidikan. Makanya kan guru-guru di Jepang itu ya ketika dulu bom Hiroshima Nagasaki, pertama kali yang dicari dulu kan guru. Seberapa besar, berapa jumlah guru yang tersisa. Nah sekarang Pak Prabowo ini mengutamakan bagaimana penyelenggaraan pendidikan ini nanti betul-betul berjalan dengan baik. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga merespon dengan itu. Ini kesempatan kita bagaimana kemudian rakyat mendapatkan pelayanan pendidikan gratis. Oke, apapun nanti keputusannya yang saat ini
masih ditindaklanjuti keputusannya sudah. Sudah ya. Ya tinggal juknisnya. Juknisnya ya, juknis. Apapun nanti hasilnya. Hasil dari juknis dalam proses eksekusinya di lapangan seperti apa ya. Semoga itu tetap akan memberikan dampak positif bagi kita masyarakat Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur khususnya ya Pak ya, masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur untuk bisa tetap mendapatkan hak kita dalam menempuh pendidikan. Seperti itu ya Pak. Oke. Karena memang pembahasannya sudah cukup detail dan semoga ini juga bisa memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait dengan yang kemarin bertanya-tanya, loh wes gratis tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Sule Daim. Dan semoga tahun depan bisa benar-benar terrealisasi ya Pak ya untuk proses sekolah swasta itu gratis, entah itu seluruh swasta atau ada pengecualiannya juga kita masih menunggu juknisnya. Semoga ada lain kesempatan untuk membahas tema lain Pak Sule Daim, salam sehat. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sule Daim mewakili teman-teman kru JP Pods dan sampai jumpa di episode selanjutnya di JP Pods bersama DPRD Provinsi Jawa Timur.